Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Hendrayati dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200082. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas atau mengulang kembali materi pertemuan kedua sampai dengan pertemuan kelima tentang Ma'rifatul Rasul. Selamat menyaksikan. Hajatul insan ila rasul. Insan. Konsep manusia terdiri dari 3 kategori. Yang pertama al-insan, yang kedua al-basyar, yang ketiga Bani Adam dan Syuriat Adam. Al-insan menunjukkan proses kejadian manusia, baik penciptaan Adam, proses dalam rahim. Al-insan mengandung 2 dimensi, yaitu tubuh dan spiritual atau roh. Dari aspek tersebut, maka manusia menjadi makhluk Allah yang unik dan istimewa, yang menjadi khalifah Allah pula. Tapi manusia memiliki kekurangan seperti susah bila mendapatkan cobaan. Fitrah manusia. Yang pertama, Allah menanamkan fitrah Islam kepada setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Yang kedua, fitrah yang ditanam Allah tidak akan pernah hilang. Beribadah kepada Allah. Setelah mengenal pencipta, mereka pun menyembahnya. Namun, ada berbagai macam penyembahan. Semua tidak lepas dari kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta, seperti menyembah dewi, binatang, dan lain-lain yang dianggap anak Allah. Hidup yang tertata. Fitrah mendorong hidup manusia lebih teratur, berkelompok, memilih pemimpin, dan menaati peraturan. Petunjuk. Jika kita ingin mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengikuti Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Mengenal pencipta. Petunjuk Rasul dikenal dengan petunjuk Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan memperhatikan alam sebagai penciptanya. Panduan hidup Rasul adalah tauladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan Rasul. Beribadah yang benar. Ibadah sahih adalah menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul penerima wahyu dijadikan pedoman atau mengikuti atau menjadikan contoh. Dengan begitu, manusia akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ta'riful Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata Rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk masdar dari kata Rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamilu risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbikir risalah atau menjadi dukwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sebagai catatan, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi dukwah dapat disebut sebagai Rasul, karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri khusus. Ciri-ciri kerasulan. Yang pertama, memiliki asifatul asiyah. Yang kedua, memiliki al-mukjizat. Yang ketiga, adanya al-basyarat. Yang keempat, adanya an-nubuwat. Dan yang kelima, adanya at-samarat. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Hamba Allah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu dari hamba Allah.
seorang manusia. Sebagai manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Memiliki nasab. Rasulullah berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad SAW banyak digambarkan oleh hadis. Rasul di antara para rasul. Kedudukan kedua Nabi Muhammad SAW adalah rasul di antara para rasul yang lain. Menunaikan amanah. Sebagai rasul, beliau bertugas menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan misi. Sebagai rasul, beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan kepadanya. Memimpin umat. Tugas ketiga sebagai rasul adalah memimpin umat Islam. Nabi Muhammad adalah sunnah. Yang pertama, perkataannya sunnah qauliyah, perbuatannya sunnah fi'iliyah, ketetapannya sunnah takririyah. 4. Mazhab. Yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Maliki, dan yang keempat Imam Hambali. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang pertama al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga as-sidqu atau jujur. Yang keempat al-fatonah atau cerdas. Yang kelima al-amanah atau terpercaya. Yang keenam at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang ketujuh al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.